Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman dan teras rumahnya ya. Di sini terdapat banyak sekali koleksi tanaman hiasnya dan untuk pertumbuhannya juga terlihat bagus-bagus banget. Untuk warna daunnya juga cantik-cantik banget. Dan tidak hanya cantik pada daun-daunnya ya, namun juga cara penataannya juga di sini terlihat cantik banget. Pada bagian sisi teras di sini, pada bagian samping dan kanan, pada bagian sisi tepinya ya, di sini ditaruh rak semacam ini hanya untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya. Di bagian sisi atas di situ ada beberapa tanaman hias keladi. Ada keladi wayang, ada keladi baret, kemudian juga ada keladi joker. Kemudian ada juga beauty pink ya, pink beauty. Kemudian juga ada alocasia friedeck. Di bagian sisi bawahnya di sini ada epicea. Ada epicea hijau, ada epicea coklat, kemudian juga ada begonia dan juga violses ya. Ini cantik banget untuk cara penataannya. Dan kemudian di bagian sisi bawahnya juga ada beberapa tanaman hias. Ada Divenbasia Bowari Tiger. Kemudian juga ada tanaman hias keladi galaksi. Kemudian juga ada tanaman hias keladi bercak darah. Ada keladi Freda Hemsley. Di sini luar biasa sekali ya untuk pertumbuhan dari tanaman hias keladinya. Dan pastinya saya penasaran juga media tanam yang digunakan itu apa ya. Dan kemudian ini merupakan beberapa tanaman hias yang berada di samping rumah ya. Dan tanaman-tanaman hias yang berada di sini ini menghadap ke sebelah utara, yang pastinya tidak begitu terkena asupan cahaya matahari ya, yang menjadikan tanaman-tanaman hias yang berada di sini ini benar-benar cantik, memiliki warna daun yang benar-benar indah dan segar ya. Seperti ada perselili, kemudian juga ada tanaman hias, ada anthurium Holland, dan beberapa tanaman hias yang berada di sini ya. Ini ada Philodendron crocodile, ada tanaman hias, ada Aglonema classic Emerald Bay. Dan di sini terdapat dua pot tanaman hias, ada Syngonium Maria Allusion. Ini benar-benar keren banget. Dan memang untuk menjadikan tanaman hias ini benar-benar subur seperti ini ya, ini setidaknya jangan terlalu sering dibongkar, kecuali mau budidaya ataupun pemindahan pot. Karena biasanya ketika tanaman hias itu sering dibongkar, padahal untuk media potnya itu juga masih cukup ataupun masih pas ya dengan tanaman tersebut, itu biasanya mudah sekali tanaman hias itu menjadi stres. Kemudian juga perangsangan akar untuk pertumbuhannya juga menjadi lambat. Dan memang untuk mengatasi hal-hal tersebut ya, agar kita tidak membongkar-bongkar pot ataupun semacam merusak pada bagian tanaman tersebut, penambahan nutrisi juga bisa dilakukan dengan cara mudah ya. Bisa dikasih pupuk kandang ataupun bisa menggunakan sekam juga, dan kemudian juga bisa menggunakan air cucian dari beras ya. Itu juga baik sekali karena cucian dari air beras tersebut itu merupakan B1 alami. Namun yang perlu diperhatikan juga ketika kita menggunakan cucian air beras ya, itu jangan kita timbun dulu beberapa hari yang kemudian kita siramkan ke tanaman tersebut, karena sifat dari cucian air beras tersebut itu panas dan bisa mengakibatkan beberapa tanaman hias ya seperti begonia, kemudian juga ada keladi, itu biasanya gampang sekali untuk busuk batang, termasuk juga untuk epicea ataupun peperomia. Dan di sini untuk media tanam yang digunakan juga hanya menggunakan media tanam tanah dengan pupuk kandang. Namun memang keadaan tanaman-tanaman hiasnya benar-benar subur. Dan untuk penggunaan media pupuk kandang ya, pupuk kandang ataupun campurannya itu memang juga setidaknya
1 bulan lebih ya dari pembongkaran dari kandang. Jangan langsung dipakai ataupun digunakan, karena biasanya pupuk kandang itu juga bisa merusak pada bagian batang tanaman, yang membuat pada bagian sisi batang tanaman tersebut itu menjadi membusuk dan terbakar ya. Ini bagus-bagus banget. Di sini ada tanaman hias, ada rekriting ya, begonia rekriting ataupun Seradite pala. Kemudian juga ada tanaman hias, ada silver wing. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema classic nitidum. Kemudian juga ada okalis. Ini benar-benar cantik. Dan untuk menjadikan tanaman hias Syngonium ya, karena biasanya untuk jenis tanaman hias Syngonium ini memiliki ataupun secara tekstur pertumbuhannya ya, ini hampir kayak janda bolong, yaitu merambat. Dan bagaimana menjadikan tanaman hias Syngonium ataupun tanaman-tanaman hias yang merambat itu alangkah baiknya ketika sudah mulai terlihat batang panjang yang mulai menjalar ya, itu alangkah baiknya dilakukan pemangkasan agar penampilan dari tanaman hias tersebut itu menjadi cantik terus. Dan untuk memperbanyak tanaman hias Calathea juga sebenarnya tidak harus ada akarnya ya untuk tanaman hias Alpinia Gerumbet ini, karena saya kemarin melakukan perbanyakan tanaman hias Alpinia Gerumbet ini, Calathea ini ya, dengan melakukan pemangkasan pada bagian sisi ini bisa tumbuh dengan baik. Senang banget ya ketika bisa melihat tanaman-tanaman hias yang warna daunnya bagus, pertumbuhannya juga cantik banget seperti ini. Pertumbuhannya bagus, daunnya juga cantik seperti ini. Dan untuk jenis tanaman hias keladi, ukuran pot juga tidak begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman hias keladi tersebut. Yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman hias keladi adalah asalkan pada bagian sisi media ya, sisi media tanaman hias keladi tersebut itu dalam keadaan cukup lembab. Karena apabila tanaman hias keladi itu pada bagian sisi medianya itu terlalu kering ya, perangsangan akarnya itu akan sedikit berkurang. Namun ketika tanaman hias keladi itu dalam medianya itu terlalu lembab, maka perangsangan akarnya itu akan tidak terhambat ya, akan cepat dan menjadikan tanaman hias keladi tersebut itu menjadi tumbuh subur. Dan saya bakalan beralih ke bagian rak sebelahnya. Di situ juga ada beberapa tanaman hias. Dan di sini untuk menata tanaman hiasnya serasi banget ya. Seperti di rak ini. Di bagian sisi atasnya di sini ada tanaman hias, ada Aglonema bicroy. Kemudian di bagian sisi bawahnya di sini ada Peperomia watermelon. Di bagian bawahnya lagi ada sekulen. Di sini juga untuk jenis tanaman hias sekulennya ini benar-benar terlihat cantik banget, terlihat rimbun. Dan di sini juga pintar sang pemilik untuk bagaimana cara melakukan perawatan tanaman hiasnya. Seperti untuk jenis tanaman hias sekulen yang sudah jelas lebih tidak berani air ya, tidak berani air. Ini berbeda sekali. Untuk jenis tanaman hias peperomia di sini terlihat cukup lembab ya pada bagian sisi medianya. Namun pada bagian tanaman hias sekulen di sini pada bagian medianya terlihat cukup kering. Karena memang untuk jenis tanaman hias sekulen pada bagian medianya itu terlihat misalnya terlalu sering basah ya ataupun lembab, maka pada bagian batang dari tanaman hias ini sekulen ini gampang sekali untuk rusak ya, membusuk. Jadi alangkah baiknya untuk penyiraman terhadap tanaman hias sekulen meskipun sudah serimbun ini ya, ini bisa dilakukan penyiraman 1 minggu sekali. Dan kemudian pada bagian sampingnya di sini ada beberapa tanaman hias bougainville dengan berbagai jenis warna bunganya yang berbeda ya. Ini ditaruh pada bagian depan. Karena secara kebetulan juga rumahnya ini menghadap ke arah timur ya. Jadi setidaknya beberapa tanaman hias yang memang pantas ya
banyak terkena asupan cahaya matahari, yang lebih banyak itu ditaruh pada bagian sisi luar. Namun untuk beberapa tanaman hias yang memang benar-benar ditaruh pada bagian sisi teras yang tidak begitu banyak asupan cahaya matahari, ditaruh pada bagian sisi dalam. Dan rumah ini memang keadaannya itu bersih banget dan nyaman sekali. Maka di sini juga sedang diadakan ataupun dijadikan sebagai posko KPM ya, kuliah pengabdian masyarakat. Berbagai kegiatan dari mahasiswa ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara sang pemilik menggunakan media tanamnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.